Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam dan salah satu manusia pertama yang diberi hikmah serta pengetahuan yang luar biasa oleh Allah. Dijelaskan dalam kitab Badai Suhur bahwa Nabi Idris mempunyai silsilah yang baik sampai kepada kakeknya Nabi Adam, yakni Idris bin Yaris bin Mahlail bin Kinan bin Anus bin Adam alaihi salam. Nabi yang dikenal cerdas dan punya banyak keistimewaan. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Inilah masa-masa awal penyimpangan besar dalam sejarah manusia. Nabi Idris lahir setelah zaman Nabi Syits, di tengah masyarakat yang mulai kehilangan arah. Beliau berasal dari keturunan Nabi Adam, dan sejak kecil sudah terlihat berbeda. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail. Nama aslinya adalah Akhnukh, tetapi dia dinamakan Idris karena sering membaca kitab dan syuhuf Nabi Adam dan Nabi Syits. Dia juga diberi 30 lembar mushaf, syuhuf, sebagai petunjuk untuk diajarkan kepada kaumnya. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia, terutama kepada keturunan Qabil yang menyembah berhala dan melupakan Allah. Ia diutus kepada Bani Qabil, suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka membuat 5 berhala yang bernama Wat, Suha, Yagus, dan Nasr. Suatu ketika, Nabi Idris mendapat tugas dari Allah untuk memberikan peringatan kepada keturunan Qabil, anak Nabi Adam yang telah berbuat durhaka. Sebagai akibat dari kedurhakaannya, kaum Qabil dihukum dengan terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan. Kemarau tersebut menyebabkan sawah dan sungai mereka mengalami kekeringan. Mereka tidak lagi memiliki persediaan makanan, semua habis tanpa sisa. Dalam kondisi tersebut, Nabi Idris datang dan memohon kepada Allah agar menurunkan hujan. Doanya dikabulkan dan hujan pun turun, mengakhiri kekeringan di wilayah kaum Qabil. Namun, meski mengalami keajaiban dan bantuan dari Nabi Idris, kaum Qabil tetap tidak taat kepada Allah dan enggan mengikuti ajaran beliau. Nabi Idris tidak menyerah dan terus berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya beliau berhasil mendakwahi kaum Qabil untuk patuh pada ajarannya. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sangat istimewa. Beliau adalah nabi pertama yang diajari Allah cara menulis dengan pena. Menurut beberapa riwayat, beliau juga ahli dalam berbagai bidang, seperti astronomi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Nabi Idris dikenal sangat sabar dan memiliki ketekunan yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu. Dalam Al-Quran, Allah menyebutnya sebagai orang yang diangkat ke tempat yang tinggi, sebagai penghargaan atas amal dan kesabarannya. Pernah suatu ketika, Nabi Idris menangis saat melihat matahari. Ketika menangis beliau ditanya oleh Allah, "Ya Idris, apa yang membuatmu menangis?" Nabi Idris menjawab, "Ya Allah, malaikat yang bertugas mengurusi manusia dan hewan saja capek. Lalu bagaimana capeknya malaikat yang mengurusi matahari? Bagaimana maksudmu ya Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu, berilah keringanan malaikat yang membawa matahari." Akhirnya Allah mengurangi kadar panasnya matahari, sehingga malaikat yang bertugas mengurusi matahari mendapat keringanan. Kemudian hari itu juga malaikat itu bertanya, "Ya Allah, kenapa sekarang saya membawa matahari seringan ini?" Allah menjawab, "Berkat didoain hambaku Idris." Lalu malaikat penjaga matahari gantian menangis, "Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkatlah ia ke tempat yang luhur." Dari doa malaikat ini nantinya Nabi Idris diterbangkan ke langit. Bahkan menjahit pakaian. Selain itu beliau ahli dalam ilmu falak dan teknologi sederhana yang membantu masyarakat di zamannya. Kehadiran Nabi Idris membawa perubahan besar, mengangkat peradaban manusia menuju kehidupan yang lebih teratur. Ia dikenal sebagai nabi pertama yang diperintahkan untuk menulis dengan pena, suatu kemampuan yang menjadi awal peradaban manusia dalam menulis dan mencatat ilmu. Nabi Idris disebut dalam surah Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya, dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang secara langsung diangkat ke tempat yang sangat tinggi oleh Allah. Mukjizat Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris diberikan pengetahuan mendalam tentang ilmu falak, astronomi. Dialah orang pertama yang menulis dengan pena, yang menjahit pakaian sendiri. Karena sebelum itu, manusia hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup tubuh mereka.
Beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan. Nabi Idris menjinakkan kuda untuk membantunya dalam berbagai kegiatan, terutama mengangkat barang. Dengan kecerdasan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Idris, banyak orang yang kagum terhadap Nabi Idris. Dengan penemuan dan juga kecerdasan Nabi Idris membuat kaumnya menjadi lebih makmur hidupnya, karena terbantu dengan berbagai penemuannya. Salah satunya adalah cara untuk menjinakkan kuda. Dan mengajarkan ilmu perbintangan kepada manusia. Kaumnya menghormatinya karena akhlaknya yang luhur dan ilmunya yang dalam. Ilmu medis, Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal salih. Namun, akhirnya dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Kisah Nabi Idris mencolok mata iblis. Iblis lalu mulai iri terhadap Nabi Idris dan bersiasat ingin menggodanya dengan menyamar sebagai manusia. Datanglah iblis yang menyamar dan mendekati Nabi Idris. Dengan wajah licik, iblis berusaha menghasut Nabi Idris agar menuruti rayuan sesatnya. Nabi Idris dengan tegas dan berkata, "Aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Lalu dengan cepat mencolok mata iblis dengan jarum yang ada di tangannya. Iblis pun kesakitan dan berteriak keras. Matanya menjadi buta dan iblis pun langsung kabur dan lari dari hadapan Nabi Idris. Pada suatu hari, Israel sang malaikat pencabut nyawa datang. Awalnya, Idris tak mengetahui identitas tamu tersebut. Setelah keduanya berjalan-jalan selama 4 hari, Idris menemukan keanehan dan bertanya tentang identitasnya. ia memiliki hubungan istimewa dengan para malaikat. Suatu ketika, Nabi Idris penasaran dengan rasanya sakaratul maut. Inilah kisah saat Nabi Idris mencoba dicabut nyawanya. Suatu ketika Nabi Idris berkata, "Wahai Israel, aku ingin mencoba merasakan bagaimana rasanya saat dicabut nyawa olehmu." Awalnya Israel menolak, namun atas izin Allah, Israel pun melaksanakan perintah itu. Setelah dihidupkan kembali, Israel bertanya, "Wahai Nabiullah, bagaimanakah rasanya dicabut nyawa?" Nabi Idris menjawab, "Sungguh aku merasakan sakit yang luar biasa. Pedihnya seperti seekor kambing sedang dikuliti hidup-hidup lalu diberi asam. Bahkan mungkin 7 kali lipat lebih sakit dari itu." Israel berkata, "Wahai Nabiullah, ketahuilah selama aku mencabut nyawamu lah yang aku cabut dengan cara yang paling lembut." Mendengar itu, Nabi Idris pun kaget. Mati yang dirasakannya paling lembut, lalu bagaimanakah mati dengan cara yang paling keras? Idris meminta kepada Israel untuk melihat neraka. Setelah diizinkan oleh Allah untuk melihat neraka jahanam, Idris meminta melihat surga. Hingga suatu ketika, Allah memerintahkannya untuk meninggalkan dunia ini dan diangkat ke langit yang tinggi. Perjalanan menakjubkan Nabi Idris menuju langit ke-7. Diriwayatkan, Nabi Idris memiliki keinginan untuk melihat surga dan neraka, serta ingin mengetahui bagaimana rasanya tinggal di langit. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan, sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Rupa-rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bermuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah dan berakhir termakan api neraka. Permintaannya diijabah oleh Allah. Malaikat Israel membawa Nabi Idris ke langit dengan izinnya. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Idris melewati beberapa lapisan langit. Pada langit pertama, Nabi Idris menyaksikan malaikat-malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia, seperti menurunkan hujan, membawa rezeki, dan mencatat amal perbuatan manusia. Pada langit kedua, Nabi Idris bertemu dengan roh-roh orang yang beriman. Nabi Idris takjub melihat keindahan tempat mereka berada, penuh dengan cahaya dan ketenangan. Dan pada langit ketiga hingga ke-7, Nabi Idris bertemu dengan para nabi yang telah wafat sebelumnya. Ia juga melihat malaikat yang terus bertasbih tanpa henti. Di langit tertinggi, Nabi Idris bertemu dengan malaikat-malaikat besar seperti malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Setelah Nabi Idris menyelesaikan perjalanannya, bayangkan, seorang nabi meninggalkan sandalnya di surga dan kemudian tidak mau kembali ke bumi. Di sana, Nabi Idris begitu terpukau dengan keindahan yang luar biasa. Ketika waktunya kembali ke bumi, sandal beliau tertinggal di surga, dan Nabi Idris menyatakan bahwa ia enggan kembali
karena ia telah melihat keindahan surga yang tak tertandingi. Allah memberikan penghormatan khusus dengan mengangkatnya ke tempat yang tinggi atau maqaman aliyan. Sebagian ulama meyakini bahwa Nabi Idris diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Ada juga yang berpendapat bahwa ia diangkat ke tempat mulia di langit sebelum wafat, kemudian Allah memanggilnya kembali. Allah berfirman, "Dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 57. Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sebuah kemuliaan luar biasa. Dari beliau kita belajar bahwa ilmu dan ketakwaan bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Kenapa Nabi Idris dianggap masih hidup? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bersaksi bahwa ia melihat Nabi Idris berada di langit keempat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Idris tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, melainkan diangkat ke dimensi yang lebih tinggi atas kehendak Allah. Ada banyak tafsir mengenai ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Sebagian ulama meyakini bahwa Nabi Idris sudah meninggal, tetapi tubuh dan jiwanya tetap berada di langit. Sementara yang lain percaya bahwa ia masih hidup hingga saat ini, menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang dilakukan Nabi Idris sekarang? Sebagian ulama menyatakan bahwa Nabi Idris saat ini berada di alam langit, dalam keadaan hidup dan dalam ibadah kepada Allah. Ia mungkin akan kembali ke bumi di waktu yang telah ditentukan, atau tetap berada di langit hingga hari kiamat tiba. Nabi Idris diyakini masih memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa, yang mungkin suatu hari nanti akan terungkap kepada manusia. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa Nabi Idris adalah salah satu dari nabi yang akan memiliki peran penting di akhir zaman. Pelajaran dari kisah Nabi Idris, pentingnya ilmu dan teknologi. Nabi Idris adalah pelopor dalam menulis, menjahit, dan memajukan peradaban manusia. Ketaatan kepada Allah membawa kemuliaan. Karena kesalehannya, Allah memberinya kedudukan tinggi di langit. Keajaiban dunia ini belum sepenuhnya kita pahami. Keberadaan Nabi Idris di langit menunjukkan bahwa ada dimensi yang tidak bisa dijangkau manusia biasa.